masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Selamat siang Bu Alfi. Selamat siang Pak Eko. Gimana Mohon kabarnya maaf. hari ini? Enggak apa-apa. Kan tadi sudah Ganggu. janjian kita ya. Iya. Gimana nih? Apa yang ingin dibicarakan? Ini Pak, kabar saya lagi sedang sedikit tidak baik-baik saja. Kenapa kok tidak baik-baik saja? Apa ya Pak Eko ya? Ini loh saya ini kan kepikiran, bagaimanapun kepikiran kan ya masih terbawa begitu loh Pak Eko, terbawa pikiran. Iya. Jadi saya mau Masalah apa nih? sedikit curhat boleh? Boleh. Masalah apa kira-kira? Ini Pak Eko, di kelas saya kan ada di kelas 3. Jadi Dan, anak-anak di kelas sebentar Bu Alfi. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Alfi dapat dari pembicaraan kita kali ini? Saya tuh ingin menyelesaikan masalah saya Pak Eko. Jadi masih unek-unek saya ini supaya plong gitu loh Pak Eko. Oh gitu. Iya. Ya, mengenai masalah apa Bu Alfi kira-kira? Ini masalahnya mengenai siswa saya di kelas 3 Pak Eko. Kan saya, anaknya mereka kan baru di kelas saya. Nah ini tuh mereka suka ini loh pilih-pilih teman. Jadi akhirnya pembelajarannya jadi kurang kondusif begitu kalau mereka memilih-milih teman, berebut tempat duduk begitu Pak Eko. Begitu. Berarti arah dari pembicaraan kita yang ingin Bu Alfi dapat adalah bagaimana mengelola kelas agar lebih kondusif gitu ya Bu Alfi ya. Ya maksud saya seperti itu Pak Eko. Oh iya gimana. Terus mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira menurut Bu Alfi kelasnya Bu Alfi sekarang dinilai berapa Bu Alfi? Kalau menurut saya sekarang tuh tingkat kondusifnya karena mereka pilih-pilih teman itu ada di nomor 6 Pak Eko. Jadi sangat kurang kondusif sekali. Di nomor 6 Kira-kira setelah pertemuan kita ini, setelah kita melakukan diskusi ini, kira-kira maksimalnya mungkin berapa Bu Alfi? Nah, saya ingin paling enggak itu angka 8 Pak Eko. Itu sudah lebih kondusif karena kan mereka ya masih anak-anak, mereka juga masih anak di kelas rendah begitu. Jadi mungkin di angka 8 aja juga sudah menurut saya sudah maksimal. Iya, memang kalau kelas kurang kondusif kan kita menyampaikan ilmu kan juga sulit ya Bu Alfi ya. Iya, sangat sulit sekali Pak Eko. Kira-kira untuk mencapai hal itu, untuk mencapai nilai 8, kira-kira indikator apa anak itu kondusif menurut Bu Alfi? Kalau menurut saya kondusif itu bukannya tidak ramai ya Pak Eko, ya mereka bolehlah berbicara. Cuma saya ingin itu mereka fokus dalam pembelajaran terutama itu, dan mereka tidak melihat teman satu dengan yang lain itu berbeda karena di kelas itu kan mereka sama, begitu saya melihatnya sama. Jadi saya ingin mereka tuh ya mereka ngobrol boleh, tapi pengen saya ya fokus lah seperti itu Pak Eko. Iya. Ada nggak hambatan yang menurut Bu Alfi mengganggu untuk proses mereka bisa bersatu, bisa gitu? Hambatan apa yang jadi menurut Bu Alfi? Hambatannya itu ketika saya minta mereka duduk di sebelahnya, tapi bukan teman yang biasanya Pak Eko gitu ya. Mereka tuh protes gitu loh. Bu, saya kok sama dia, Bu kok saya duduk sama dia, saya enggak mau begitu. Iya. Akhirnya ya pembelajarannya ya karena sebelahnya saling tidak nyaman, jadi tidak kondusif gitu ya Bu Alfi. Iya. Ini saya bingung ya Pak Eko. Menurut Bu Alfi nih, bagaimana solusinya agar anak itu bisa konduktif?
kondusif gitu Bu Afi. Saya kemarin itu memikirkan cara Pak Eko supaya mereka itu kondusif. Salah satunya itu saya membuat lotre sesuai dengan nomor absen mereka. Kemudian nanti saya minta ketika mereka mengambil lotrean tersebut ya mereka duduk sesuai dengan bangkunya yang sesuai nomor. Cuma sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu begitu kalau semua teman itu sama, tidak boleh memilih-milih teman. Jadi dengan duduk dengan siapapun ya boleh. Ya, dari lotrean tersebut ya saya berharap ya mereka bisa lebih baik dan lebih terbuka dengan teman yang lainnya. Jadi nggak temannya itu aja begitu, nanti kelompokan juga milih-milih begitu Pak Eko. Jadi saya Iya, ingin lebih terbuka begitu. betul. Kalau kita memang pilih-pilihnya memang kurang kondusif Bu Afi ya. Kira-kira Iya. selain panjenengan membuat lotre, apa saja mungkin ada opsi lain gitu? Apa Bu Afi? Selain membuat lotre, ya, selain membuat lotre itu saya memikirkan ini Pak Eko. Jadi kita membuat kesepakatan kelas yang mana nanti kalau alternatif lainnya ketika mereka tidak menghendaki lotre itu saya masuki omongan begitu supaya anak-anak ini walaupun dengan lotrean nanti ada satu hari yang mereka duduknya boleh bebas begitu. Jadi nggak Iya, terpaku sama lotrean mereka, aku di lotre lagi. Jadi mereka terpaksa. Jadi saya selingi nanti duduknya satu hari bebas, silahkan memilih dengan temannya. Terus saya membuat ini pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak Eko. Jadi kan oh iya, mereka iya. dikumpulkan sesuai dengan bakat dan keminatannya supaya mereka tahu bahwa oh temanku yang lain itu juga sama seperti aku suka menggambar. Oh itu juga suka menggambar, jadi mereka dikumpulkan yang mereka yang suka menggambar, ada yang suka bercerita supaya lepas dari teman sebangkunya yang kemana-mana bersama terus itu. Iya, mungkin Sama dengan itu mereka bisa saling mengenal Bu Afi ya, ya, sehingga betul. kan lebih bersatu lagi gitu ya. Iya, supaya bisa bersosialisasi juga Pak Eko itu biar luas gitu loh jangkauannya mereka untuk Iya, iya. berteman. Oke, luar biasa ini Bu Afi ide-idenya ya. Terus kemungkinan kapan nih kira-kira ide yang luar biasa tersebut harus direalisasikan? Kapan ya Kapan Pak Eko? melakukan? Kira-kira 2 hari lagi Pak Eko karena lebih cepat lebih baik dan saya juga harus menyiapkan itu lotreanya untuk anak-anak itu Iya, iya. dan itu membuat kesepakatan supaya mereka ini nanti kita mendapatkan satu kesepakatan yang kita jalankan bersama begitu. Jadi ini kayak kalau kurang lebih ya 2 hari ke depan ini Pak Eko ya supaya segera terkondusifkan kegiatan Iya. belajar. Wah, ini luar biasa loh ini. Saya menunggu aksinya loh ini. Semoga bisa Bu Afi ya. Terus tadi kan strateginya Bu Afi menggunakan lotre itu ya. Kira-kira aksinya 2 minggu lagi gitu ya. 2 hari lagi ya tadi ya. Iya, iya, iya. Kira-kira siapa Bu Afi yang mungkin bisa Bu Afi gandeng untuk kolaborasi agar aksi ini semakin kuat gitu, semakin cepat terrealisasi dengan tujuan ini panjenengan tentu. Saya ini berencana ini ya Pak Eko, saya itu masih rencana ya ini. Ini saya mau ngajak guru mata pelajaran yaitu Bu Hanum dan Pak Zainal karena kan guru mata pelajaran ini juga masuk di kelas saya jadi biar tahu ritme di kelas saya bagaimana sekaligus bisa mengamati anak-anak begitu. Saya bisa berkolaborasi dengan mereka jadi nggak saya sendiri supaya Oh iya. maksimal lah gitu. Iya, kalau kolaborasi kan lebih enak Mbak ya, di mana Iya, nanti kita bisa menguasai gitu kan, saling iya, bertukar ide juga. Ya. iya. 2 hari lagi ya. Saya tunggu loh ya ini aksinya ini ya. Bagaimana reaksi dari putra-putrinya panjenengan, bisa nggak kira-kira bisa bersatu nggak, bisa berkolaborasi dengan strategi pembelajaran dan dengan tekniknya tadi yang Ibu Iya, Abu utarakan gitu ya. Iya, iya iya. Pak Anto. Gimana nih setelah melakukan coaching ini, ada nggak ide-ide yang tadi? Iya, saya jadi lebih ini Pak Eko, lebih setelah coaching lebih mantap gitu loh apa yang harus saya Alhamdulillah. lakukan. Jadi lebih percaya bahwa ini yang mungkin langkah yang harus saya lakukan.
Terus saya lebih ini terbuka, lebih memahami, oh seperti ini kira-kira perlu dicobalah begitu. Iya, iya. Alhamdulillah berarti apa yang menjadi tujuan coaching ini tercapai ya Bu Alfi ya. Iya, iya Pak Eko. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu Alfi. Terima kasih Pak Eko ya. Maaf mengganggu tadi siang-siang ini waktunya Enggak istirahat. apa-apa. Ya. Ini kan memang kita sudah semayan tadi. Oh Ya, iya. terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Alfi. Mohon maaf ini siang-siang mengganggu waktu istirahat Iya. di panjenengan ini. Iya, enggak apa-apa Pak Eko. Kita kan ya kalau ada waktu ya longgar ya kita bisa ngobrol-ngobrol lah Iya sedikit. Bu Alfi, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Eko nih? Alhamdulillah. Ini selalu dengan keribukan tapi tetap semangat untuk Iya, berkarya. iya, iya. Iya, iya. Boleh. Terus ini ada apa ya? Pak Eko, kira-kira ini kita bertemu Ah, mungkin ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? iya, gini loh Bu Alfi mengenai pembelajaran di kelas 4 ini loh Bu Alfi. Saya itu kan pertama kali dalam mengajar musik pianika gitu loh. Kemarin kan dari kelas 3 kemarin kan sudah diajari recorder. Nah, arah saya ingin membuat selingan kan otomatis kan kalau recorder terus kan agak jenuh gitu. Jadi anak-anak saya ajari pianika gitu Bu Alfi. Oh ya, berarti hari ini kita membahas tentang pembelajaran di kelasnya Pak Eko tentang pianika itu. Apakah betul Iya. begitu? Betul Bu Alfi, bagaimana saya bisa mengelola pianika ini, anak-anak juga enjoy dalam memainkan sehingga bisa menguasai alat musik ini gitu loh Bu. Iya, kelihatannya seru sekali kalau anak-anak itu bisa main alat musik ya Pak Eko ya. Iya, soalnya kedepannya saya ingin pada saat upacara itu kan kalau kemarin menggunakan recorder, sekarang kita selingi karena kelas 4 kita menggunakan pianika, jadi ada warna gitu loh. Jadi bisa bergantian begitu ya. Iya, rencana saya gitu. Keren sekali. Berarti ini Pak Eko nanti peluang dan kemungkinan yang bisa diambil rencananya apa nih untuk mereka ini? Rencana saya nanti mungkin setiap karena seminggu 4 jam kalau nggak salah pelajaran itu kan pelajaran musik. Nah itu saya mau memberi materi mengenai pianika gitu Bu Abi. Ya, jadi di sela-sela kegiatan pembelajaran atau bagaimana itu nanti Pak Eko? Enggak, karena memang masuk pembelajarannya di kemungkinan hari Kamis itu pelaksanaan hari pianika itu. Jadi ya pada saat hari Kamis setelah istirahat itu sampai dengan pulang sekolah nanti pembelajaran adalah pianika. Oh, pianika. Iya, Kelihatannya akan seru sekali. Terus begitu, iya. ketika Pak Eko memberikan jam untuk pianika tersendiri, itu adakah hambatan yang Pak Eko alami ketika berada di momen itu, Pak Eko? Hambatan yang saya kadang itu loh Bu Abi, anak-anak itu kurang mungkin karena perlu menghafal partiturnya gitu loh. Kadang itu kan salah partiturnya gitu loh. Sehingga kan musiknya malah amburadul. Ya, terus kan peralihan dari recorder ke pianika kan sebenarnya juga hampir sama ya Bu Abi ya. Tapi mungkin anak-anak lebih mudah. Tapi ada beberapa itu kok kadang itu enggak hafal gitu Masih, partiturnya gitu loh. oh, masih belum hafal mereka ya untuk menghafalkan notasinya itu ya Pak Eko Iya, ya? heeh, heeh, iya gitu loh. Agak Kira-kira ada sulit. strategi apa Pak Eko supaya mereka itu bisa menghafalkannya? Ya, Kalau menghafal kan butuh ketelatenan setiap hari gitu. Dan rencana saya ini saya buatkan sebuah teks gitu yang isinya partitur untuk anak-anak menghafalkan di rumah. Jadi anak-anak saya berikan partitur itu untuk dihafalkan di rumah dan nanti kan setiap hari Kamis kita praktekkan apakah sudah Oh, hafal atau belum gitu loh. iya, iya, ya, supaya mempermudah ya, jadi pembelajaran enggak di kelas saja begitu ya. Iya, betul. Iya, 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 Ya, iya. keren sekali ini Pak Eko. Terus menurut Pak Eko kalau itu ukuran keberhasilannya ini bagaimana Pak? Kalau ukuran keberhasilan satu, saya kan punya planning untuk upacaranya itu menggunakan pianika, baik menghentikan cipta sama apa itu Indonesia Raya. Nah, ukuran keberhasilan saya yaitu mereka bisa hafal dari partitur Ya. itu sehingga tidak nderdeg juga gitu loh, lancar gitu loh.
Mereka Betul. jadi keberhasilannya ketika mereka nanti lancar ya, nanti tugas Iya, untuk upacara itu. betul itu menurut saya. Iya, iya. Keren sekali Pak Eko ini. Terus kapan nih rencananya nih untuk mengajari anak-anak recorder, mas, mohon maaf, pianika. Pianika. Iya. Rencananya hari Kamis itu, nanti hari Rabu itu kan saya berikan lembarannya. Ya, nanti untuk PR hari Rabu saya tidak diberikan PR yang lain, PR saya hanya menghafal partitur itu. Besar harapan saya ya kalau nggak sepenuhnya paling nggak separuh lah sudah bisa nanti kan untuk Kamis lagi gitu separuhnya lagi kan jadi utuh bisa hafal semuanya gitu. Rencana saya Oh, gitu. iya ya, berarti Kamis minggu ini ya Pak Eko ya? Iya betul Kamis minggu ini rencana Iya. saya. Jadi pelajaran pianikanya setiap hari Kamis. Iya Nanti akan betul. Pak Eko lakukan hari Kamis minggu ini ya Pak Eko ya? Iya betul betul. Hari Kamis ini rencana saya akan melaksanakan itu aksi saya. Saya pikir kalau menghafal di rumah kan lebih enak ya Bu Afi ya. Iya, lebih Menaikkan enjoy mereka lebih juga. enjoy. Kadang kalau di kelas kan ada anak yang ruame sehingga Iya, mereka distraksinya kurang gitu loh. iya Gitu. benar sekali Pak Eko. Iya Lebih iya. cepat, lebih baik ini Pak Eko berarti ya. Iya. Ya, saya enggak sabar untuk menunggu penampilan mereka untuk ada di upacara besok minggu Iya, depan. saya minta doanya dan dukungannya ya Bu Afi ya. Semoga lancar ini ya. Ya, amin. Saya tetap mendoakan. Mungkin Hmm. ada apa ya Pak Eko ya, ketika melakukan aksi nyatanya Pak Eko membutuhkan bantuan kah atau bagaimana? Bantuan. Ya, mungkin saya kemarin kan yang ngajari recorder adalah guru kelas 3. Nanti Hmm. saya juga akan berkolaborasi dengan beliaunya. Mengingat beliaunya kemarin kan mengajari benar-benar dari nol dan anak-anak bisa. Itu saya terkesan banget, wah ini luar biasa guru ini. Saya terinspirasi dari beliau. Makanya saya akan menggandeng dia untuk bagaimana atau caranya mengajari anak. Karena lagu Indonesia Raya kan materi yang baru. Kemarin Iya. kan kalau pakai recorder kan nggak mampu Oh kalau iya. Indonesia Rayanya. Jadi kalau pakai pianika kan bisa. Kemarin saya sudah sempat melakukan kolaborasi dengan beliaunya. Alhamdulillah sehingga tercipta teksnya gitu. Dan Iya. sudah saya distribusikan ke anak-anak. Ini tinggal bagaimana ini. Terus saya akan bertanya terus ke beliau. Saya kepo ini bagaimana ini mengajari anak musik ini. Oh iya. Terus kalau berkolaborasi gitu kan lebih apa ya, ringan lah kita. Jadi Iya, lebih betul. apa maksimal lah mengajari anak begitu Pak Eko ya. Iya. Nah, saya tunggu ini Pak Eko nanti hasilnya Indonesia Raya ya. Iya. Minta doanya ya. Insya Allah Bismillah 2 atau 3 minggu lagi saya harus bisa gitu loh. Harus bisa Iya. nilai yang saya anu kan 8 paling enggak 8 lah. Kalau 9 kan terlalu tinggi nanti ya. 8 paling enggak insya Allah bisa tercapai. Iya. Iya Pak Eko. Ini ngomong-ngomong apa ya, hal apa yang Pak Eko dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol coaching hari ini? Nih, alhamdulillah rencana saya itu makin mantap untuk menggembleng anak dalam pianika. Terus anak-anak nanti akan saya berikan apa sih partitur itu agar dihafalkan di rumah. Kalau di rumah kan nanti lebih bisa masuk daripada di kelas kadang yang suasananya kan cukup bising yang mengganggu konsentrasi itu. Iya ya. Terus perasaannya Pak Eko bagaimana sekarang? Alhamdulillah ini kan jadi tercerahkan saya sebagai mantap untuk melakukan aksi. Ada kekuatan tersendiri gitu loh. Rasanya itu bisa segera hari Kamis gitu loh. Biar cepet praktek pianika, meniup pianikanya gitu. Iya. Terima kasih loh Bu Afi ini ya sudah mengcoaching Semangat saya. lah ya Pak Eko. Semangat terus ya. Terima kasih. Ya, terus ada yang ingin dibicarakan? Terima kasih Bu Asfi atas waktu yang diberikannya si coaching saya. Ini saya jadi lebih tercerahkan ini bagaimana. Iya, sama-sama Pak Eko. Tetap Ya. semangat. Lagi Mbak Afi ya. Assalamualaikum. Dah. Nggak ngarep.